Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Kang Sidik. Alhamdulillah teman-teman yang mulia, tak terasa kita sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tak terasa kan? Kita sudah puasa dapat 11 hari ini. Maka ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Yang perlu kita syukuri hadirin yang mulia. Karena dari sekian banyak orang, di sini contohnya di Jepang. Di sini ini yang puasa cuma bisa dihitung berapa persen. Dari 1.000 orang mungkin yang berpuasa cuma 1 orang, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memberikan janji-janji yang sangat indah bagi orang yang berpuasa. Bahkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun beliau menyabdakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Muslim, ya kan? Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimina farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan atau akan merasakan 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Yang pertama yaitu bergembira atau bahagia ketika berbuka. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, yang kedua adalah kebahagiaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kita sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan puasa yang sangat mulia ini, yang sangat agung ini. Teman-teman yang mulia, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai seorang yang beriman. Sebagai orang yang beriman itu harus mempunyai sifat-sifatnya orang beriman, hadirin yang mulia. Sifat-sifatnya orang beriman yang telah dicontohkan di dalam Al-Qur'an, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Al-mu'min waqaf wal munafiq wasab." Sifatnya orang beriman itu apa? Al-mu'min waqaf. Setiap mau melakukan sesuatu, jadi orang beriman itu sifatnya waqaf. Dipikir-pikir dulu, hadirin yang mulia. Dia mau melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan rizki, dia mau bekerja. Dia pikir, pekerjaan saya ini halal apa tidak? Haram atau tidak? Yang berhubungan dengan jasad kita, yang kita makan. Jadi orang beriman itu sifatnya waqaf. Kita pikirkan, kita mau makan sesuatu, kita pikir dahulu, hadirin yang mulia. Makanan yang saya makan ini halal apa tidak? Ini perlu kita pikirkan. Halalan thayyiban. Kita perlu kita pikirkan, hadirin yang mulia. Nah, ketika mau bermuasyarah, mau berhubungan dengan masyarakat, ya, bergaul dengan teman, bermuasyarah dengan keluarga, kita pikir, saya melakukan ini, teman saya ini terganggu apa tidak? Saya melakukan ini, tetangga-tetangga saya ini terganggu apa tidak dengan kita?
Maka sifatnya orang beriman itu waqaf. Wal munafiq wasad. Sifatnya orang munafik itu wasab, suka melompat hadirin yang mulia. Suka melompat-lompat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang munafik jangan kita kerjakan hadirin yang mulia. Jadi orang munafik itu nggak peduli halal atau haram. Pokoknya menurut dia enak dikerjakan. Tidak diperduli ini halal apa haram. Kelihatannya enak, kerjakan. Ini sifatnya orang munafik. Nah, kita sebagai orang beriman, maka kita tunjukkan sikap kita sebagai orang yang beriman. Sikap kita bagaimana dengan tetangga, sikap kita bagaimana dengan keluarga, sikap kita bagaimana dengan teman-teman, sikap kita bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya orang beriman, Allah Subhanahu wa taala pun telah banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Jadi sifatnya hadirin yang mulia, sifatnya orang beriman itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sifatnya orang beriman ini sedikit tidur ketika malam. Ketika malam itu sedikit tidurnya hadirin yang mulia. Terus kalau tidak tidur, waktunya digunakan untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amalan-amalan, membaca Al-Qur'an, kemudian mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan sholat hajat, mengerjakan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam itu sedikit waktunya untuk tidur. Ini sifatnya orang beriman hadirin yang mulia. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sifatnya orang beriman ketika malam sedikit tidurnya, kemudian dia mengerjakan amalan-amalan, beribadah, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bahkan menghafal Al-Quran, waktunya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Wabil ashari hum yastaghfirun, ketika menjelang waktu subuh, gitu, ketika menjelang waktu sahur, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ini minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengerjakan amalan yang sangat banyak, tetapi hadirin yang mulia, dia belum puas dengan amalannya. Dia masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, bagaimana sifatnya orang beriman ini wujud di dalam diri kita. Sehingga kalau sifatnya orang beriman wujud dalam diri kita, kita akan mudah untuk menopang hidup kita. Kita pergi ke sana, kita punya arah. Kita punya tujuan. Kita bermuasyarah, bermasyarakat. Kita pun punya tujuan. Kalau kita punya sifatnya orang beriman, kalau sifatnya orang beriman yang wujud dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamanil anif. Sifatnya orang beriman itu apa? Ya, al-mu'minuna hayyinuna layyinun. Sifatnya orang beriman itu apa? Mudah, kemudian hayyin, layyin, lembut. Ini sifatnya orang beriman hadirin yang mulia. Jadi sifatnya orang beriman itu hayyin, layyin, kal jamalil anif, seperti onta yang ditusuk hidungnya. Onta itu kalau sudah ditusuk hidungnya hadirin yang mulia, maka dia akan nurut. Ini sifatnya orang beriman hadirin yang mulia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau onta itu belum ditusuk hidungnya, maka ketika dituntun, contohnya lah sapi kalau hidungnya belum ditusuk, belum apa, kalau orang Jawa mengatakan belum dikeluh hadirin yang mulia.
Kalau belum dikelo itu, ketika ditarik, dituntun ke depan, dia maka akan narik ke belakang, nyeruduk sana, nyeruduk sini. Ditarik ke belakang, dia akan sepak ke belakang. Ini sapi, hadirin yang mulia. Ini sapi. Dia akan nyeruduk sana, nyeruduk sini. Nah, hadirin yang mulia Subhanahu wa taala, ini gambaran. Kalau sifatnya orang beriman kal jamalil anif. Jadi hidungnya sudah ditusuk. Kalau hidungnya sudah ditusuk, hadirin yang mulia, maka dia akan manut. Gitu. Ketika ada orang yang mengajak kebaikan, maka dia akan mengikuti. Selagi itu kebaikan. Nah, yang ngajak anak kecil, walaupun yang ngajak anak kecil yang mulia, selagi itu kebaikan, maka kita itu boleh mengikuti dia. Selagi itu kebaikan. Walaupun yang ngajarin orang tua, kalau itu buruk, jangan kita ikuti. Kita sebagai orang beriman, maka kita ini, kalau ada orang mengarahkan di dalam kebaikan, maka kita kerjakan, kita lakukan. Hadirin yang mulia kan? Insya Allah. Saya ini cuma mengisi hari libur saya di Jepang, hadirin yang mulia. Sepi. Di bulan puasa seperti ini sepi dan butuh butuh inspirasi, butuh penyemangat. Maka saya membuat video ini, membuat inspirasi semoga menjadi asbab hidayah untuk diri saya sendiri. Sehingga kalau saya menyampaikan kebaikan, saya berharap kebaikan itu akan kembali kepada diri saya sendiri, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cukup sekian dari saya. Nah, apabila tadi yang saya katakan mungkin banyak yang salah, mohon maaf dengan sebesar-besarnya, karena saya masih belajar di sini ya, masih belajar untuk menyampaikan ilmu agama itu, walaupun itu cuma sedikit. Nah, baligu ayah walau baligu ani walau ayah, lupa aku, astagfirullahaladzim. Maka ini sementara, jangan merasa bosan untuk menyampaikan kebaikan, terus semangat untuk menyampaikan kebaikan. Kebaikan itu kalau kita sampaikan, maka kebaikan itu akan wujud di dalam diri kita sendiri, insya Allah. Nah, cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga puasanya nutup 1 bulan ya. Kemudian kita nanti